Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi pasca pilkada serentak 2024 ini yang memang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, teman-teman. Banyak kemudian pihak ataupun orang-orang yang beranggapan bahwasannya saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP itu kalah telak. Jadi banyak yang berpendapat seperti itu, wajar ya teman-teman, karena mereka sepertinya berhitung ketika kemudian calon-calon daripada kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang maju di pilkada di Pulau Jawa, khususnya yang calon untuk maju sebagai gubernur ataupun wakil gubernur, banyak yang kemudian berguguran atau tumbang gitu kan, seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat serta Provinsi Banten ya teman-teman. Semuanya kemungkinan besar memang kemudian berdasarkan hitung-hitungan saat ini sudah kalah ya teman-teman. Yang masih bertahan adalah Provinsi DKI Jakarta, teman-teman. Dan ini pun masih menunggu apakah kemudian Mas Pram dan Bang Dul, calon dari PDIP, akan kemudian menang satu putaran. Kalau kemudian sampai kemudian terjadi dua putaran, repot, karena kemudian PDIP berdiri sendiri dan cuman disokong kemudian oleh Ahok dan para pengikutnya yang disebut Ahoker, dan juga Anies Baswedan dan para simpatisannya yang kemudian disebut sebagai anak apa, teman-teman. Sedangkan di seberang ada kemudian 12 partai yang kemudian membentuk Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS, yang kemudian didukung juga oleh mantan Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo. Tampaknya kita masih menunggu, walaupun saat ini kemudian hitung-hitungannya Mas Pram dan Bang Dul kemudian sedang leading atau memimpin, tapi memang kemudian kita tunggu apakah kemudian bisa kemudian perolehan suaranya 50% plus 1 suara, karena memang harapannya adalah 50% plus 1 suara sehingga cukup satu putaran. Nah teman-teman, wajar kalau kemudian banyak pihak kemudian beranggapan PDIP saat ini berada di titik terendah dari karir politiknya pasca kemudian kelahirannya di era reformasi, teman-teman. Ya karena kemudian memang mereka beranggapan bahwasanya PDIP kalah di sebuah wilayah yang merupakan titik vital daripada Republik Indonesia. Saya pikir karena memang Pulau Jawa inilah pulau yang kemudian terpadat dan terbanyak jumlah penduduknya dibandingkan dengan pulau-pulau ataupun wilayah-wilayah lain yang di luar Pulau Jawa. Nah ini tentunya juga sangat vital ya, karena memang kemudian Pulau Jawa tentunya, bahkan kemudian ada kemudian yang selalu berpendapat kalau kemudian untuk menjadi pemenang pemilu atau pilpres cukup dengan menang di dua provinsi di Pulau Jawa pun seakan-akan sudah memenangkan nyaris separuh daripada suara di Indonesia. Teman-teman bisa bayangkan, karena kemudian salah satu provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat, teman-teman, itu penduduknya adalah 58 juta. Sedangkan total penduduk Indonesia saat ini adalah sekitar 285 juta. Artinya nyaris hampir 1/5 sendiri penduduk Indonesia itu berada di Jawa Barat. Artinya kalau kemudian kalah sampai nyaris di hampir keseluruhan Pulau Jawa, ini kan memang kemudian alarm masa-masa kritis ya, masa-masa titik nol. Tapi ternyata kalau saya lihat teman-teman, nggak pas juga itu, nggak ada benarnya sedikit, tapi banyak juga yang nggak pas gitu kan. Kenapa? Karena ke pilkada saat ini memang PDIP kalah di pemilihan pilkada untuk gubernur dan wakil gubernur di Pulau Jawa. Tapi kemudian di Pulau Jawa juga kalau kita lihat sebetulnya di pemilihan di bawah provinsi, yaitu di pilkada kabupaten dan kota, PDIP ini justru menang ya teman-teman, menang telak teman-teman. Jadi kalau kayak di Jawa Timur sendiri, Jawa Timur ini kan memang untuk pemilihan gubernurnya calon PDIP yaitu Ibu Risma Triharini kalah ya dari pasangannya Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak yang diajukan oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Tapi teman-teman, kalau teman-teman lihat dari 21 pilkada di kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur, kader PDIP itu saat ini menang di 17 kabupaten dan kota. Bayangin tuh, hampir 50% lebih gitu kan, 55 atau 58% itu kan. Jadi artinya memang ini suatu yang kemudian banyak yang kemudian nggak dihitung-hitung gitu kan. Ternyata di pilkada kabupaten dan kota ini 17
wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur itu yang pemenangnya adalah pilkadanya adalah kader-kader PDIP, sisanya dari Kim Plus ya teman-teman. Dan kalau kita lihat kemudian di Jawa Tengah, oke lah di kandang banteng kemudian calon gubernur daripada PDIP yaitu Bapak Andika Perkasa dan Indar Prianto kemudian kalah dari pasangan Kim Plus yaitu si Bapak Muhammad Lutfi dan Taj Yassin ya teman-teman. Di kandang banteng yang sesungguhnya ini sebetulnya mencoreng daripada kebesaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di mana kemudian provinsi yang memang dari masa ke masa gubernurnya selalu dipimpin dari kader PDIP, provinsi yang dari masa ke masa merupakan lumbung suaranya PDIP, dan kemudian dijuluki sebagai kandang banteng justru kemudian porak-poranda gitu kan, kalah calonnya PDIP di pilkada gubernur dan wakil gubernur. Tapi teman-teman, dari 35 wilayah kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah teman-teman, PDIP ini menang di 19 kabupaten dan kota, lagi-lagi nyaris 50% lebih ya teman-teman. Jadi nggak pas juga gitu kan, ternyata di bawah kelas daripada gubernur dan wakil gubernur, kelas-kelas bupati dan wali kota, kader PDIP ini menguasai nih di Jawa Timur ataupun kemudian di Jawa Tengah. Nah kalau kemudian di luar pulau pun banyak yang mengagetkan gitu kan, seperti kalau kemudian di Pulau Bali ya, salah satu pulau juga yang terpadat di luar Pulau Jawa. Di Pulau Bali nggak cuman gubernurnya yaitu Iwayan Koster dan Bapak Sugiri yang memang calon dari PDIP menang telak ya teman-teman. Dan nggak cuman kemudian gubernur dan wakil gubernurnya, di 55 kabupaten, di 8 kabupaten dan kota di Pulau Bali juga kader-kader PDIP menang telak. Kemudian nyusul lagi kemudian kalau kita lihat di Sumatera, di wilayah Kepulauan Riau ya teman-teman, kader PDIP SX Supriyadi yang berpasangan dengan kader dari PKB dan ini Nasdem setelah PBB ya calonnya, ini kan wakilnya dari PDI yaitu Ahmad Wahid, dan ini menang ya teman-teman di pilkada gubernur dan wakil gubernur di Kepulauan Riau. Dan kemudian juga diikuti di 5 provinsi di pilkada kabupaten dan kota di kota Riau, PDIP, kader-kader PDIP menang. Nah artinya memang kemudian kalaupun kemudian di provinsi-provinsi besar gubernur dan wakil gubernurnya kalah kayak di Sumatera Utara, kemudian di Banten, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, oke lah gitu kan. Tapi kemudian di bawahnya ini gitu kan, bupati wali kotanya ternyata kader-kader PDIP ini lolos mereka. Karena memang kalau yang kemudian diincar daripada kubu seberang PDIP lah kemudian ya gubernur provinsi, kepala daerah ya, gubernur dan wakil gubernurnya. Ternyata di bawahnya juga nggak bisa kontrol gitu kan. Apalagi kalau Jawa Tengah ini memang kemudian PDIP memang harus kemudian evaluasi besar-besaran, karena justru sebetulnya penggembosan PDIP ini memang dilakukan oleh mantan kader-kader PDIP ya teman-teman. Yang ini memang masif ya, karena kemudian mereka tahu kondisi internalnya PDIP seperti kemudian di Jawa Tengah ini kan memang yang endorse Bapak Muhammad Lutfi dan Taj Yassin ini kan mantan kader PDIP yaitu mantan Presiden Joko Widodo, dan juga mungkin tokoh-tokoh lain dari internal PDIP yang kemudian memilih posisinya berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya memang begitunya adanya ya teman-teman. Artinya memang saat ini PDIP harus berhati-hati, justru kemudian dari kader-kadernya nggak loyal gitu kan. Mau pintarnya seperti apa, mau cerdasnya seperti apa, kalau kemudian nggak loyal untuk apa, justru kedepannya justru kemudian bisa merusak partainya sendiri dari luar gitu kan. Yang jelas kemudian di pilkada DKI Jakarta PDIP menemukan sahabat yang saya pikir bisa dipercaya komitmennya, bisa dipercaya loyalitasnya, seorang Anies Baswedan dan juga para pengikutnya yang memang saat ini memang sepertinya terpinggirkan gitu kan. Yang mana dulu partai-partai yang selalu identik dengan Anies Baswedan ataupun kelompok-kelompok tertentu yang identik dengan Anies Baswedan, sudah ketika kemudian sudah merasa tidak perlu lagi Anies Baswedan pasca pemilu, Anies Baswedan ini kan kalau menurut saya sebetulnya cuma digunakan ya, nama besarnya digunakan untuk kemudian menangguk suara di pemilu kemarin gitu kan. Yang jelas ketika kemudian sudah nggak diperlukan lagi, seperti disingkirkan, seperti kemudian nggak seperti kemudian dipinggirkan gitu kan, bahkan dipisah gitu kan.
Nah, saat ini memang saya kemudian salut sama Anies Baswedan yang kemudian mengambil langkahnya, langkah yang sangat tepat, kemudian berdiri di samping PDI Perjuangan tanpa kemudian harus bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Karena ketika Anies Baswedan berdiri di luar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tentunya pengikutnya semakin banyak gitu kan. Karena kemudian kalau join justru kemudian bisa saja kemudian Anies Baswedan sebagian pengikutnya ataupun simpatisannya bisa saja kemudian meninggalkan Anies Baswedan. Artinya posisinya memang pas gini kan. Dan Anies Baswedan ini sekarang juga popularitasnya juga naik terus gitu kan. Dan mulai karir politiknya mulai tumbuh lagi gitu kan, ketika kemudian kita bisa lihat gitu kan partai-partai ataupun kelompok-kelompok yang dulu sepertinya menggunakan terafiliasi dengan Anies Baswedan dan kemudian meninggalkan Anies Baswedan ketika kemudian dianggap Anies Baswedan sudah kurang manfaatnya untuk mereka gitu kan. Bisa dilihat kemudian partai-partai tersebut juga kan ketara sekali gitu kan, ketara sekali bahwasanya calon-calon mereka bahkan even ditepok di wilayah-wilayah yang mereka selalu menang calon-calonnya gitu kan, ternyata mereka sekarang kalah gitu kan. Artinya memang Anies Baswedan bukanlah kemudian sekedar orang yang menumpang ataupun nebeng di partai-partai tertentu, di kelompok-kelompok tertentu, organisasi tertentu. Anies Baswedan sebetulnya lebih besar daripada mereka. Saya yakin ini Anies Baswedan posisinya sangat tepat, dan saat ini pastinya kedepannya saya pikir nggak perlu kemudian Anies Baswedan kemudian bergabung ataupun jauh dengan partai apapun, karena sebetulnya Anies Baswedan ini popularitasnya saat ini juga pastinya tinggi, nggak cuma di DKI Jakarta dan sekitarnya, tapi juga kita bisa lihat di provinsi-provinsi di Kalimantan, Sulawesi, di Sumatera seperti di Sumatera Barat, Kepulauan Riau ataupun Provinsi Nanggroe, Aceh, Darussalam. Anies Baswedan popularitasnya sangat luar biasa. Dan ketika popularitasnya luar biasa dan pengikutnya banyak, pastinya punya posisi tawar tersendiri. Dan ini akan dibuktikan dengan kerja keras Anies Baswedan dan para pengikut yang disebut anak abah yang bertekad untuk memenangkan paslon yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Provinsi DKI Jakarta. Dan kita berharap memang kemudian kerjasama antara Anies Baswedan, persahabatan antara Anies Baswedan dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini langgeng, karena dua-duanya memang saling membutuhkan. PDIP saat ini butuh sosok seorang Anies Baswedan, kemudian untuk menyusun kembali kekuatan partainya. Begitupun juga Anies Baswedan butuh sahabat yang kuat yang bisa menaunginya, bukan sekedar kemudian bersahabat dengan kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang kemudian memang sebetulnya merugikan justru untuk karir politiknya Anies Baswedan. Saya pikir Anies Baswedan bukan milik kelompok tertentu, elemen tertentu atau golongan tertentu. Anies Baswedan saat ini udah memposisikan di posisi yang pas. Dia berdiri di tengah-tengah dengan kapasitas pendidikannya yang luar biasa, basic pendidikannya yang luar biasa, rekam jejaknya sebagai sivitas akademika, sebagai pejabat, sebagai seorang, dia berdiri di tengah sebagai seorang nasionalis yang kemudian juga religius. Dan memang saya sendiri sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim yang dulu memang saat ini banyak kemudian organisasi ataupun partai politik yang selalu mengatasnamakan mereka mewakili umat Islam Indonesia, mewakili muslim di Indonesia. Saya pikir saya saat ini merasa terwakili dengan sosok Anies Baswedan yang dengan intelektualitasnya yang tinggi, kesantunannya gitu kan, etikanya gitu kan, dan kemudian loyalitasnya serta sifatnya yang religius juga ini. Nah, ini saya pikir mewakili, dan memang Anies Baswedan pas kalau kemudian menjadi role model ataupun suri tauladan ya bagi generasi muda, khususnya generasi muda Islam, generasi muda Muslim di negeri kita ini. Sehingga adem, bukan kemudian sekedar negeri kita ini kan memang pluralisme ya, Bhinneka Tunggal Ika. Cocok sosok seperti Anies Baswedan ini. Nah, itu aja teman-teman, semoga kemudian pasangan PDIP Mas Pram dan Bang Dul ini bisa memenangkan pilkada di DKI Jakarta. Cukup 1 putaran, kalau 2 putaran pastinya juga berat ya teman-teman. Seberang memang banyak kalau ininya kan, partainya banyak gitu kan. Di sini cuma berdiri seorang diri bersama Anies Baswedan dan Ahok ya gitu kan. Itu aja teman-teman obrolan kita di malam hari ini. Salam seduluran.